Halo, perkenalkan nama saya Triana Saputri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan alam semesta dari mulai awalnya sampai dengan akhirnya terdapat persebaran manusia purba di Indonesia. Nah, uh, ini dimulai dari suatu teori, yaitu teori Big Bang. Oke, jadi berdasarkan teori Big Bang, alam semesta itu awalnya sangatlah panas dan padat dan juga pada akhirnya akan mengembang secara terus-menerus sampai dengan hari ini. Unsur-unsur seperti helium, hidrogen, litium itu mulai terbentuk di zaman itu, di masa itu. Kemudian dari awal primordial, gas dan debu kosmik, gravitasi membentuk bintang. Nah, gravitasi inilah yang menghubungkan sistem bintang bersama-sama dalam galaksi yang luas dan mengarahkannya dalam perjalanan menuju ruang tak terbatas. Kemudian beberapa galaksi ini ada yang terbentuk secara berdekatan. Nah, adanya tarikan gravitasi yang kuat ini menyebabkan bintang memiliki lebih dari 15 ataupun sekitar 15 kali masa matahari. Nah, ketika bintang mulai kehabisan bahan bakar, bintang itu akan runtuh dan kemudian akan meledak, dan inilah yang akan membentuk suatu bintang baru. Nah, bintang baru ini terbentuk dari elemen-elemen yang diledakkan oleh ledakan tadi, yaitu ledakan supernova. Bintang baru lahir dari sisa-sisa yang mati tadi. Karena itu di dalam nebula sekitar 5 miliar tahun yang lalu matahari mulai terbentuk. Awan hidrogen runtuh semakin jauh di bawah kekuatan gravitasi dan siklus hidup bintang baru dimulai. Nah, bintang baru ini disebut sebagai matahari. Nah, di sekitar jaringan planet yang terbentuk, diantaranya ada bumi. Bumi ini akan bertabrakan dengan puing-puing dari sisa pembentukan tata surya. Kemudian bumi ini masuk dalam masa Hadean, di mana bumi mulai hidup sebagai neraka yang cair. Kemudian benua awal masih terbentuk. Kemudian beralih ke masa Archean, di mana daratan didominasi oleh gunung berapi, tapi di lautan itu sudah mulai kehidupan terbentuk, di mana sel pertama mulai bermunculan dan terbentuk. Kemudian organisme sederhana dan mikroskopis itu merupakan bentuk kehidupan yang paling maju di masa itu. Kemudian ada cyanobacteria dan mikroba penghasil oksigen mulai bermekaran, yang berkembang dalam koloni mikroba mirip tanaman yang memompa volume besar oksigen. Kemudian adanya peningkatan oksigen ini menjadi kunci kebangkitan dari kerajaan hewan, yaitu kehidupan sel tunggal kompleks pertama. Kemudian masa Proterozoikum, zaman ini merupakan zaman es terbesar dalam seluruh sejarah, di mana organisme maju muncul berupa hewan multisel. Kemudian selanjutnya itu beralih ke zaman Kambrium, zaman Ordovisian, zaman Silurian, kemudian zaman Devonian, zaman Karbon, zaman Permian, kemudian zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Nah, selanjutnya itu ada di zaman Tersier, di mana mulai bangkitnya mamalia, dan selanjutnya itu berada di zaman Kuarter. Nah, zaman Kuarter ini merupakan zaman kehidupan manusia purba, di mana di zaman ini terdapat teori out of Africa, yaitu bangsa Afrika yang bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50 sampai 70 ribu tahun yang lalu, yang mana pada masa itu bumi itu sedang memasuki akhir dari zaman glasial. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan manusia purba dari Afrika keluar dari Afrika ini, salah satunya itu ada perubahan iklim, kemudian kehadiran sumber daya, kemudian pertumbuhan populasi, kemudian ada inovasi teknologi. Selanjutnya itu ada perubahan geografis, kemudian ada juga pemanjangan tempat tinggal, dan juga karena adanya ketertarikan dan juga eksplorasi. Yang selanjutnya mulai merajah ke wilayah Indonesia, di mana terjadi persebaran manusia purba di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, itu terbagi menjadi 3, yaitu salah satunya ada Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, kemudian ada Homo. Jadi begitulah penjelasan mengenai proses awal terbentuknya alam semesta sampai dengan persebaran manusia purba di Indonesia.